Halo semuanya, perkenalkan nama aku Debbie Regina Berbangun. Aku dari Prodi DEP 1A dengan nomor NIM 204800469. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian cara pembuatan dokumen di Microsoft Word dan cara pembuatan surat massal di Microsoft Word. Nah, untuk caranya kita ikuti video ini. Oke guys, kita langsung mulai aja. Gimana cara pembuatan dokumen di Microsoft Word? Nah, itu yang pertama kita klik Microsoft Word. Ini Microsoft Word aku tahun 2007. Nah, ini tampilannya udah muncul. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini yaitu yang pertama kita atur bagian kertasnya terlebih dahulu. Itu ada di menu page layout. Nah, ini kita klik, kita atur marginnya. Itu aku mau yang normal. Orientasinya itu aku buat portrait. Size-nya itu aku mau yang A4 karena biasa dokumen menggunakan size A4. Terus aku mau kolomnya itu yang one atau kolom 1. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke bagian judul. Untuk penggunaan judul, biasanya itu kita menggunakan title. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian cara penggunaan header dan footer. Itu ada di menu insert. Nah, ini kita klik. Ini header dan footernya. Nah, aku mau klik headernya dulu. Nah, ini pilihannya ada banyak. Kita bebas mau pilih yang mana aja. Aku mau pilih yang alfabet. Nah, ini dia. Di sini kita bebas mau tulis judul apa kita itu apa sesuai dengan materi kita. Aku mau tulis judul aku itu pariwisata dan teknologi. Nah, itu dia judul aku. Selanjutnya langsung masuk aja ke footernya. Footer ini fungsinya sebagai catatan kaki atau halaman di dokumen kita. Nah, ini kita klik. Ini sama kayak header, pilihannya ada banyak, bebas mau pilih yang mana. Aku mau pilih yang sama aja karena ke bawah masih loading. Aku mau pilih yang alfabet. Nah, di sini kita juga bebas mau tulis catatan kaki kita itu apa. Di sini aku mau tulis karya tulis. Oke. Nah, itu dia cara pembuatan header dan footer. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian untuk page 2, 3 dan selanjutnya itu nanti udah otomatis menggunakan header dan footer. Nah, oke guys, selanjutnya kita langsung masuk aja. Gimana cara pembuatan daftar isi otomatis? Nah, biasanya kita harus ada subjudulnya terlebih dahulu. Nah, aku membuat subjudulnya itu menggunakan heading 1. Nah, ini dia aku mau tulis bab 1 perkembangan teknologi. Nah, ini dia subjudulnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian isinya. Nah, karena isinya itu aku udah ada terlebih dahulu, aku tinggal copy aja biar kita nggak makan waktu. Nah, ini aku copy isinya. Nah, ini dia isinya. Udah tercopy semua. Karena bab aku itu ada 4, jadi aku langsung kopikan aja semua. Aku udah buat bab 1, 2, 3 dan bab 4-nya. Nah, gimana cara pembuatan daftar isi otomatisnya? Nah, caranya itu yang pertama caranya itu ada di menu references. Nah, ini dia. Nanti di pojok kiri ada bacaan table of content, kita klik. Nanti di bawah ada bacaan insert table of content, ini kita klik. Nah, ini dia ada muncul. Karena bab aku itu ada 4, jadi aku udah atur headingnya itu 4 di level show atau show level ini. Nah, kita pastikan optionnya itu udah tercentang semua. Nah, ini dia
centang, kita klik OK, nah ini dia udah muncul daftar isi otomatisnya. Oke guys, selanjutnya karena ini udah siap untuk daftar isi otomatis, selanjutnya kita masuk ke bagian covernya. Kita masuk ke bagian cover. Ini aku mau ke bawain dulu. Nah, cover itu ada di menu insert, kita klik. Nah, kita klik cover page. Nah, ini pilihannya ada banyak, kita bebas mau pilih yang mana aja. Kalau kita mau buat cover sendiri tuh, nanti di bawah ini ada bacaan more cover page from office.com. Nah, karena Microsoft Word aku Microsoft Word tahun 2007, jadi nggak ada. Mungkin nanti di komputer kalian jika ada, pastikan kalian sudah menggunakan wifi ataupun modem. Nah, di sini aku mau pilih yang ini. Kita klik. Oke, nah ini judulnya langsung otomatis. Nah, di bagian ini kita bebas mau tulis nama, kelas. Di sini aku mau hapus saja karena aku buat nama itu di bawah. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian tabel di menu insert. Nah, ini kita klik. Nah, di sini juga kita bebas mau pilih ukurannya itu kali berapa. Nah, aku mau buat di sini 2x3. Oke, di sini aku mau tulis nama. Di sini aku mau tulis kelas. Terus di sini aku mau tulis name. Nah, aku mau tulis nama aku itu Debbie Regina Baru Bangun. Terus kelas aku itu DEP 1A. Terus NIM aku itu 20469. Nah, itu dia untuk kolomnya udah terisi. Terus aku mau di sini mau ngilangi bordernya misalnya. Nah, caranya itu di sini ada gambar border. Terus di sini ada bacaan no border. Nah, kita klik. Nah, itu dia udah hilang ya bordernya. Nah, kalau kita mau buat bordernya itu lebih tebal dari yang tadi, caranya itu kita klik. Ini ada di bawah border and shading. Kita klik. Nah, di sini pilihannya ada banyak. Kita mau yang lebih tebal yang ini. Baru di sini aku atur, kita klik OK. Nah, ini dia untuk yang lebih tebalnya. Nah, kalau mau hilangi lagi, caranya tetap sama ya. Di sini no border. Oke. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya aku langsung masuk aja ke bagian picture dan clip art. Nah, ini picture sama clip art ini sama, cuman bedanya clip art ini bawaan dari komputer kita. Picture ini gambarnya itu yang udah kita save di komputer kita. Nah, aku mau masuk di bagian clip art dulu. Nah, ini kita klik go. Nah, aku mau pilih yang ini misalnya. Nah, ini nggak bisa digerakin sama sekali. Nah, cara itu gimana buat bisa digerakin itu? Nah, caranya itu di sini ada bacaan text swiping. Kita klik yang in front of text. Nah, itu dia. Nah, ini udah bisa dibesari, bisa dikecili, nah bisa dipindahin udah kan. Nah, aku mau besari, aku mau letak di sini aja. Nah, itu dia untuk pembuatan clip artnya. Nah, selanjutnya aku mau yang picture. Nah, ini dia picturenya. Aku mau ngambil gambar yang ini aja, insert. Nah, itu dia. Nah, ini sama, nggak bisa digerakkan sama sekali. Jadi caranya tetap sama. Kita klik text swiping. Nah, kita klik in front of text. Nah, ini di sini dia udah bisa kita kecili atau kita pindahin. Aku mau kecili dulu. Nah, ini dia
kecilinya. Ini aku kecili. Oke, nah ini aku pindahin ke atas saja. Oke. Nah, itu dia cara penggunaan picture dan clip art. Nah, di sini aku mau atur halamannya terlebih dahulu. Aku mau kontrol A untuk memblok. Nah, ini dia udah aku kontrol A, udah terblok semuanya. Di sini aku mau atur fontnya itu, Times New Roman. Nah, ini dia. Terus aku mau ukurannya itu 12 rata kanan kiri. Terus aku mau spasinya itu 1,5. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya langkah terakhir itu kita save. Di sini kita tulis dokumen itu, apa nama dokumennya di sini? Dokumen teknologi pariwisata. Nah, aku buat itu aja. Langsung aku save. Oke, nah itulah cara pembuatan dokumen di Microsoft Word. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara pembuatan surat undangan rapat massal di Microsoft Word menggunakan Mailmeets. Nah, langkah awal itu kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, kayak gini udah ada tampilan aku. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kalian untuk bagian isinya. Karena isinya itu aku udah ada, jadi aku tinggal copy aja. Oke, nah ini dia isi surat yang aku udah buat. Selanjutnya aku mau hapus bagian yang mau kita isi nantinya. Nah, karena surat yang aku buat ini tujuannya hanya untuk satu orang, sementara kita mau buat ke beberapa orang. Nah, ini panggilannya kita hapus. Oke, ini udah terhapus. Sekarang kita mau buat surat ini untuk beberapa orang. Nah, ini isi suratnya nantinya sama, cuma bedanya di bagian nomor dan nama itu pasti berbeda-beda. Jadi, aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara isi data itu secara otomatis tanpa kita harus ketik secara berulang-ulang. Nah, caranya itu ada di menu My Links. Ini kita klik. Di sini ada Start Mail Mix. Kita klik. Di sini ada step by stepnya. Kita klik. Oke, nanti tampilannya kayak gini. Di pojok kanan ada letter. Kita next kan. Nah, di sini kita pastikan use the current document. Kita next. Oke, nanti di sini ada browse. Kita klik. Nah, di sini aku mau cari data yang udah aku buat di Microsoft Excel, dan pastikan kalian juga sudah membuat data tersebut di Microsoft Excel. Ini dia datanya, baru aku open. Oke, nanti dia kayak gini. Ada sheet 1, kita oke kan. Nah, ini dia contoh data yang udah aku buat. Ini alamat, jabatan, nama, dan nomornya. Dan pastikan ini udah tercentang semua. Baru kita klik OK. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengisiannya itu gimana. Oke, cara pengisiannya itu pastikan kursor kita udah berada pada yang mau kita isi. Lalu kita klik. Di sini ada Insert Next Field. Kita klik. Nah, kita mau isi bagian nomor. Nah, kita klik kayak gini. Nah, ini nomornya belum muncul. Caranya gimana? Nih, di sini ada preview. Kita klik.
Nah, ini udah berubah dia jadi angka 11. Oke, selanjutnya kita mau isi bagian nama atau bagian yang mau dituju. Caranya sama, kita klik insert merge field. Nah, di bagian nama. Oke, namanya udah muncul. Selanjutnya kita isi setelah nama itu jabatan. Oke, dia jabatannya udah muncul. Selanjutnya alamat. Baru kita close. Oke, alamatnya udah keluar, SMK Negeri 1 Medan. Nah, itu dia. Selanjutnya yang mau diisi bermaksud mengundang. Nah, yang mungkin kita undang itu siapa? Kita buat jabatannya dulu. Nah, itu udah muncul jabatannya. Alamat. Oke, alamatnya juga udah muncul. Selanjutnya kita masuk ke bagian namanya, yang dituju nama. Oke, nah itu dia udah semuanya. Ini kita naikkan dulu. Oke, nah itu dia. Selanjutnya kita mau ngeliat lembar selanjutnya itu di mana. Nah, ini di sini ada tanda panah, kita bisa cek di sini. Nah, ini udah berubah namanya sama jabatannya. Tadi kepala sekolah, sekarang wakil kesiswaan. Kita bisa cek di sini. Tuh, kebetulan aku cuma buat 5 datanya, jadi aku mau menuju ini untuk 5 orang. Nah, kalau kalian mau buat lebih, kalian bisa tambah datanya di Microsoft Excel. Nah, itu dia. Ini caranya mudah. Sekarang kita udah selesai, kita langsung save aja. Nah, gimana cara nge-save-nya? Cara nge-save-nya itu nggak di sini, karena kalau kita save di sini, itu yang tersave itu cuma 1 lembar. Sementara kita mau nge-save semuanya ada 5 lembar. Nah, caranya itu di mana? Caranya itu di sini. Di sini ada finish and merge. Kita klik. Nah, baru kita klik print dokumen. Nah, di sini pastikan udah all semua, baru kita oke kan. Nah, di sini di bagian atas ini, nah kita pilih mau kita simpan di mana. Aku mau simpannya itu di Microsoft XPS dokumen. Nah, aku klik, baru aku klik oke. Nah, di sini aku mau tulis namanya itu apa. Aku buat namanya itu surat undangan rapat. Oke, nah itu dia namanya. Langsung aku save. Nah, ini dia lagi loading. Oke, nah itu dia cara pembuatan surat massal di dokumen. Sekian dari video aku, semoga bermanfaat.